Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Kevianto, NRP 25 2020 066, kelas B dari Prodi Teknik Lingkungan, mata kuliah pengantar Surveying Informasi Geografi. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi teknik lingkungan dengan memanfaatkan data informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisisan, dan presentasi data acuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan, merepresentasikan, dan menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan bumi. Keunggulan SIG, pemrosesan data yang lebih singkat, lebih fleksibel dalam melakukan visualisasi data, pengelolaan data yang lebih mudah, biaya yang relatif lebih murah dalam mengolah data, pengolahan dan analisis data yang lebih akurat serta praktis, fleksibilitas dalam memilih format data. Lalu kekurangannya, sumber daya manusia harus menguasai teknologi komputer. Teknologi yang ada terus berkembang sesuai dengan zaman. Biaya yang dikeluarkan relatif mahal, penanganan tentang data yang bentuk 3D buruk, sulit untuk menyajikan data temporal, format data dan standar file data beragam. Komponen sistem informasi geografis diantaranya hardware, software, orang, metode, dan data. Hubungan SIG dengan lingkungan. SIG dapat membantu para ahli lingkungan untuk menganalisis daya tampung dan daya lingkungan hidup yang berkaitan dengan rencana pola ruang suatu wilayah. Manfaat ini memang sangat penting dalam dunia lingkungan karena dampak-dampak tersebut bisa tersajikan dalam bentuk peta atau overlay data spasial, sehingga orang awam yang tidak memahami lingkungan ataupun pemetaan pun tetap bisa membaca dan memahaminya. Apa saja manfaat SIG terkait kesehatan lingkungan? Yang pertama, menyediakan informasi tentang penyedia pelayanan kesehatan. SIG dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan di masyarakat seperti keberadaan rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, SIG juga dapat menyediakan data potensi tiap daerah serta karakteristik demografis masyarakatnya, sehingga dapat dievaluasi kesesuaian antara jumlah masyarakat dengan sarana pelayanan kesehatan yang ada. Yang kedua, mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit berbahaya. SIG mampu mengidentifikasi kemana kemungkinan penyakit selanjutnya akan menyebar, sehingga suatu wilayah dapat bersiap dan mengurangi risiko terdampak penyakit tersebut. Situs penyedia layanan ini misalnya healthmap.org atau nccd.cdc.gov milik Amerika Serikat, serta dari situs resmi WHO. Yang ketiga, menginvestigasi masalah serta risiko kesehatan di masyarakat. SIG dapat digunakan untuk memberikan data mengenai penyebaran limbah perusahaan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu, SIG juga dapat digunakan untuk menyajikan data polusi udara, data penguraian cahaya, dan penyebarannya. Lalu yang keempat, memonitor status kesehatan masyarakat. Memetakan kelompok masyarakat di suatu wilayah berdasarkan status kesehatan tertentu, misalnya status kehamilan atau status gizi buruk. Dengan SIG, peta status kesehatan dapat digunakan untuk perencanaan program pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.